melakukan proses ini dalam 2 tahapan. Di tahap 1 sekarang ini kita sedang mempersiapkan waktu dan juga penyelesaian penandatanganan SKP 3K agar supaya dalam bulan Juli ini kita bisa menyampaikan kepada pegawai P3K dan juga proses pembayaran gaji di bulan Juli ini. Nah, sistem pembagian SK ini kan terus terang sesuai dengan arahan Bapak Gubernur sebagai pejabat bina kepegawaian daerah setelah melihat perkembangan dan perjalanan proses ke BKN, kemudian ke kita, dan juga penetapan oleh Gubernur dalam bentuk surat keputusan. Nah, ini pembagian dilakukan pertama secara simbolis terpusat. Karena mereka ini yang mau dibagikan sebanyak 5.484, kita melihat kapasitas yang mumpuni, sehingga dilakukan sekaligus serentak, tidak dibagi-bagi. Di mana tempat yang kita ambil, ya untuk posisi Kota Kupang atau NTT saat ini, itu ada di GOR. Karena GOR itu kapasitas bisa menampung sampai 7.000. Bagaimana dengan yang tidak hadir karena persoalan medis atau geografis? Nah, untuk menghindari itu, kami kemarin sudah menyampaikan di link teman-teman P3K, link yang disiapkan oleh BKD, menyampaikan kepada semuanya bahwa mereka minggu ketiga itu sudah boleh bergerak datang ke Kupang. Dan ini saya terus terima kasih sekali dengan teman-teman dari Fakta Hukum Indonesia yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menyebarluaskan informasi, dan harapan saya bahwa informasi yang saya sampaikan hari ini menjadi pegangan. Jangan dengar informasi di luar yang saya sampaikan. Kami sudah lepaskan di link itu bahwa minggu ketiga mereka sudah boleh datang. Artinya bahwa kalau minggu ketiga, minggu depan, begitu tidak salah, minggu depan mereka sudah mulai bergerak. Bisa dari Flores, kalau dia tidak bisa dapat kapal cepat, ferry misalnya. Jadi Sumba, Flores, Sabu, Rote, Alor, Lembata, itu pulau-pulau nanti kita minta supaya mereka bisa memanfaatkan jasa transportasi laut untuk bisa datang ke sini. Ya, misalnya medis itu memang dia tidak bisa jalan, tidak bisa bergerak. Ya, kita tentunya dengan pola lain seperti itu. Jadi mungkin kita akan komunikasi dengan pimpinan OPD-nya untuk difasilitasi, tapi itu beneran. Jangan sampai semua orang membuat alasan yang sama. Nah, itu saya tidak mau. Karena kehadiran mereka sini kan juga baik. Artinya apa? Biar mereka menerima sendiri, ketemu dengan gubernur, ketemu dengan gubernur, ketemu dengan pimpinan OPD mereka, segala macam. Itu penting. SKP 3K ini akan diserahkan secara simbolis. Kita acarakan di GOR di minggu keempat bulan Juli. Nah, kalau kita hitung-hitung minggu tanggal di Juli ini, minggu pertama itu tanggal 1 sampai dengan tanggal 6, minggu kedua 7 sampai dengan 13, minggu ketiga 14 sampai dengan 20, minggu keempat 21 sampai dengan 27. Nah, rentang tanggalnya di tanggal itu, gitu. Dia bisa terjadi di tanggal 20, kan berarti hari kerja. Dan Pak Gub kadang-kadang kalau sibuk sekali, beliau menggunakan waktu di luar hari kerja. Dia bisa hari Sabtu, bisa hari Minggu. Nah, bagi hari Sabtu Minggu tidak masalah. Kan semuanya dibagikan, terima SK-nya, dan tidak ada dampak juga, tidak ada yang merugikan juga di situ. Jadi kisaran tanggal itu 21 sampai dengan 27 seperti itu. Dia bisa terjadi 21, bisa 22, 23, 24, 25, 26 maupun 27. Sehingga teman-teman kami minta untuk datang ke minggu ketiga itu 14 sampai dengan 20 itu. Dia katakan ada orang, oh ini Bapak kami tanggal 21 berada di Kupang, ya kita berharap itu datang sudah tanggal 21, 22 itu seperti itu, supaya pada saat penjalan SK itu paling tidak adalah di sini lah, seperti itu. Jadi saya berharap ini satu undangan terhormat bagi teman-teman P3K, kan kamu sudah capek di, ya kalau guru kan di kampung-kampung tuh, termasuk juga kita punya yang sekarang tuh tenaga kesehatan, perawat bidan yang ada di puskesmas, ya mungkin sekali-sekali datang di Kupang untuk melihat suasana lah, ada referensi sedikit, refleksi apa namanya, refleksi di sini sedikit, pesiar dan suasana di sini. Karena dengan Kadis PK, ya Kadis PK juga sudah sampaikan, sudahlah guru-guru mereka memang tidak ngajar masuk awal, ini kan masuk awal nih, karena mereka mau datang ambil SK, ya kita beri toleransi untuk mereka datang ke Kupang. Jadi berkaitan dengan tadi diminta hari dan tanggal, kalau saya hari tanggal itu, tanggal hari itu adalah Senin sampai dengan Minggu, tanggalnya 21 sampai 27, itu di minggu keempat, seperti itu. Jadi kenapa saya sampaikan ini, karena seperti tadi disampaikan bahwa ada beberapa yang kita perlu percepatan untuk penyelesaian. Pertama misalnya
Saat ini tinggal 1-2 saja yang masih terkenal di sana, unit organisasi yang contoh misalnya kemarin waktu proses kita kan masih ada unit organisasi namanya Dinas Kesehatan Dukcapil. Nah ini kan sudah rubah nih, itu kesehatan sendiri, Dukcapil sendiri. Nah lalu kemudian mungkin waktu terproses ke sana mereka pakai itu. Nah ini kita mesti menyesuaikan lagi. Kemudian di ijazah nama tempat tanggal lahir. Nama di ijazah misalnya Cornelis. Nah Cornelis dipakai K. Terus sekarang kan ada orang suka yang tren-tren kan gitu. K ganti C kan gitu. Itu kan ada soal itu. Harus kembali lagi kan itu. Kemudian tanggal bulan kan gitu. Jadi kita harus verifikasi karena acuan kita untuk mengambil SK itu di ijazah, bukan di KTP gitu. Karena menyatakan seseorang itu berpendidikan SD, SMP, SMA, sarjana itu ijazahnya, bukan KTP-nya kan begitu. Jadi patokan kita di ijazah itu. Kalau di ijazahnya lain ya otomatis harus disesuaikan. Ini mungkin agak hal-hal yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi buat Fakta Hukum Indonesia yang sudah meluangkan waktu kepada kami untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan persiapan kita dalam rangka penyerahan SK P3K tahap 1 yang berjumlah 5.484. Saya juga sampaikan di kesempatan yang baik ini kepada teman-teman yang saat ini nanti akan mempersiapkan pemberkasan untuk pengangkatan P3K tahap kedua. Jadi kami kemarin juga sudah sampaikan di grup link kami punya tentang pemeriksaan kesehatan. Memang kita pusatkan semua di Kupang untuk pemeriksaan kesehatan di dua rumah sakit kita, Yohanes dan Rumah Sakit Jiwa. Ini rumah sakit yang secara medis memiliki fasilitas dan juga tenaga-tenaga yang sudah siap untuk melakukan pemeriksaan. Nah, kedatangan ke sini itu tidak semata-mata hanya untuk pemeriksaan kesehatan, tapi kami juga ingin pendataan secara baik dan juga administrasi dan hal-hal yang kami perlukan agar supaya dalam proses pengusulan untuk P3K tahap 2 ini kita memperoleh informasi data yang akurat. Dan seperti ini ada banyak sekali problem yang terjadi saat ini. Nah, dengan mereka hadir sendiri, kami lalu tahu, oh ternyata si A ini ada di sini, persoalan apa dan seterusnya. Datanya begini akurat, baik untuk kita teruskan. Itu pentingnya di situ. Dan juga ya mereka tahu lebih awal. Sehingga teman-teman terus berpikir bahwa kami boleh memilih kah? Nah, kalau kami misalnya meminta datang sini, maksud kami biar dari awal ini kita sudah mengikuti persoalannya. Seperti itu. Jadi saya mohon pengertian baik daripada saya punya adik-adik, teman-teman, sahabat-sahabat P3K yang nanti akan diproses pengangkatan tahap kedua pada Oktober. Semakin baik teman-teman menyiapkan berkasnya, maka prosesnya akan lebih cepat dan kita berharap agar supaya semua berjalan lancar, aman, akurat, sehingga dalam proses pengadministrasi oleh kami ini jauh lebih cepat dan teman-teman di BKN juga akan kita lebih cepat supaya Oktober itu awal-awal kita sudah bisa memberikan atau membagikan SK-nya. Yang pasti bahwa tanggal penetapan yaitu tetap 1 Oktober. Karena P3K ini orang sudah ada nih, sudah bekerja selama ini mereka nih. Tinggal legalitas administrasi dan hukum dalam bentuk keputusan. Ini mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat Pak Cornelis dan Robert ya. Terima kasih ya Pak Cornelis, Pak Robert. Sama-sama dari Fakta Hukum. Ya. Nah, ini hebat ini. Fakta Hukum dan Flobomora News. Terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu untuk membagi informasi dari kami kepada teman-teman kita P3K tahap 1 maupun tahap kedua. Harapan saya mudah-mudahan ini bisa terus berjalan ke sana dengan lebih baik supaya ini semua bisa sesuai dengan harapan kita punya teman-teman. Saya pahami sungguh bahwa mereka sangat merindukan itu supaya mereka bisa menerima lebih cepat, dan harapan saya bahwa setelah menerima SK ini jalani tugas dengan baik, disiplin tetap dipatuhi, biar boleh tingkatkan. Kalau misalnya kemarin kerjanya sampai jam 4 dengan dapat SK ini kalau kita sampai jam 5 begitu. Yang kedua, Bapak Gubernur menghimbau kepada kita semua untuk bagaimana kita secara bergotong royong meningkatkan pendapatan hasil daerah kita. Semua kita bekerja, maka apa yang Bapak Gubernur targetkan untuk dapat 2,8 triliun di tahun 2026 harus bisa tercapai. Dan kalau semua kita ASN bergerak pasti bisa, karena juga ada banyak objek-objek kita, karena kita urus se-NTT, bukan urus satu kabupaten. Ini
22 kabupaten dan kota, ada 3 pulau besar, beberapa pulau kecil lainnya, dan punya potensi kita sangat besar sekali. Ketika kita semua seirama, sejalan, sehati, sejiwa, pasti bisa tercapai. Dan yang paling penting seperti yang Bapak Wagub selalu katakan, kejujuran penting itu. Kalau kita kerja jujur, semuanya akan berjalan dengan baik. Nah, ini dua pemimpin kita yang selalu memberikan support, motivasi, pengawasan agar supaya kita sama-sama bergandengan tangan untuk bekerja lebih baik dalam membangun NTT sebagaimana yang disampaikan Bapak Gubernur, bahwa ayo bangun NTT. Kolaborasi itu penting, dan Bapak Gubernur selalu di mana-mana. Kalau kita misalnya mengikuti sejarah perjalanan lahirnya Pancasila, Bapak Gubernur bilang kalau kita peras betul, maka yang intinya adalah gotong royong, dan gotong royong itu kunci kesuksesan. Tidak ada orang sukses tanpa bekerja sama. Terima kasih, selamat siang. Tuhan senantiasa menyertai berkat kita semua.